Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara apa kabar? Waalaikumsalam Senang warahmatullahi sekali kembali saya wabarakatuh. Ariel Kahari dapat menjumpai Anda dalam program Dialog Forkopimda, sebuah dialog penting yang menghadirkan tokoh-tokoh dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Aceh. Dan hari ini saudara kita akan membahas tentang peran Kejaksaan Tinggi Aceh dalam pembangunan hukum di Aceh, dan kita tahu sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan Tinggi Aceh memiliki peran strategis tidak hanya dalam konteks penuntutan pidana, tapi juga tentang pencegahan tindak pidana baik yang pidana khusus maupun pidana umum. Dan di tengah dinamika pembangunan di Aceh, tentu peran Kejaksaan Tinggi Aceh semakin relevan untuk menciptakan iklim hukum yang adil, transparan, dan juga berwibawa. Lantas seperti apa upaya, tantangan, dan strategi yang dimiliki Kejaksaan Tinggi Aceh dalam mewujudkan pembangunan hukum yang berkelanjutan di Aceh? Bersama saya Ariel Kahari, saya sudah ditemani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Bapak Yudi Triadi. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Ariel. Terima kasih sudah hadir di TVRI Aceh. Makasih Mas, Selamat makasih. datang juga di Aceh karena baru dilantik, kemudian ini efektif baru sekitar Ya, 2 minggu ya Pak ya? 2 minggu, bahkan cuma baru 1 minggu nih Mas. 1 minggu. Baru 1 minggu saya baru melakukan konsolidasi internal, Mas Ariel udah datang nih. Ajak bincang-bincang di TVRI. Makasih Mas Ariel juga untuk kesempatan itu. Ya. Pak, kalau bicara Aceh berarti apa yang terpikir? Karena saya tahu karir Pak Yudi termasuk sangat panjang, kemudian hadir di sejumlah daerah gitu di Indonesia. Ketika pertama kali ditunjuk di Aceh, apa sih Pak yang terbayang? Ya, baik, makasih Mas Ariel. Nih kalau bahasa anak muda ini ada bahasanya speechless nih. Wah, speechless itu nggak bisa berkata-kata. Iya. Saya juga apa yang nggak pernah bermimpi, kemudian nggak terpikirkan, saya harus jadi Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh. Karena tadi seperti Mas Ariel sampaikan bahwa selama saya bertugas, mulai dari saya CPNS sampai menjadi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi di suatu daerah, memang saya belum pernah tugas di Aceh. Bahkan punya saudara juga enggak, tapi mungkin itu jalannya Tuhan. Jadi kemudian pimpinan juga mempercayakan, mungkin pimpinan mempercayakan saya memang patut dan mungkin dapat untuk bertugas sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, maka dari itu saya saat ini menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh. Kalau boleh cerita Pak, profil karir Bapak di Kejaksaan seperti apa? Mas Ariel, jadi mungkin sekitar tahun 98, tepatnya bulan Maret, saya diterima bergabung di institusi kejaksaan. Pada saat itu saya menjadi calon pegawai negeri sipil, calon jaksa di suatu tempat di Kalimantan Barat. Karena saya lahir besar juga di Kalimantan Barat, mungkin itu juga jadi pimpinan menugaskan saya. Biasanya memang begitu tuh Mas. Di saat era-era saya diterima menjadi pegawai kejaksaan, kami dulu biasanya dikembalikan tuh di daerah tempat kita di mana kita pada saat itu mendaftar. Nah, saya kebetulan pada saat itu ditugaskan pertama menjadi calon pegawai negeri sipil, calon jaksa di Kejaksaan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat, pulau yang paling terjauh. Kemudian dari sana 3 tahun kemudian 2001 saya dipanggil untuk melaksanakan diklat pendidikan jaksa. Setelah selesai melakukan diklat pendidikan jaksa lebih kurang 4 bulan sampai 6 bulan, kemudian saya kembali nih ditempatkan di Kejaksaan Negeri Ketapang. 6 bulan berikutnya mulai saya melaksanakan tugas sebagai jaksa penuntut umum di sana, alhamdulillah saya dipromosikan menjadi Kasubsi penyidikan di Kejaksaan Negeri Singkawang. Masih di Kalimantan Barat juga tuh dulu Singkawang. Mungkin pemirsa semua pada paham lah, ada bahasa di sana itu kalau belum sampai Singkawang belum sampai di Kalimantan Barat. Okay. Nah, kemudian di tahun 2001, kemudian 1 tahun kemudian saya dipanggil untuk diklat teknis pistus, dan alhamdulillah di tahun 2005 kemudian saya dipromosikan menjadi PJ, pejabat karena waktu itu pangkat saya masih 3B, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Sintang, masih juga di Kalimantan Barat. Nah, kemudian 2 tahun kemudian di 2007 saya kembali, kemudian dimutasikan nih karena belum promosi, karena masih masih level, masih di tipe B. Saya kembali dipercaya menjadi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Mempawah. Nah, jalan juga 2 tahun 6 bulan, kemudian alhamdulillah saya dipromosikan nih menjadi Kasih Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Pontianak. Ini saya nggak tahu nih apalah garis tangan saya nih, kenapa saya harus di bidang tindak pidana khusus terus. Nah, dari situ sempat saya kemudian hampir lama, karena di kota sendiri kan mungkin merasa nyaman kan di kota sendiri, transportasi juga mudah, akhirnya
sampai 3 tahun 6 bulan nih nggak terasa nih. Nah, saya nggak kemudian dimutasikan sebagai kasih penuntutan, tapi masih di bidang tindak pidana khusus, kasih penuntutan pada Aspisus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Nah, itu nggak lama memang, cuma 3 bulan, karena waktu itu ada asesmen untuk promosi ke eselon 3. Saya ikut waktu itu, saya inget deh kayak yang di Jakarta di Hotel Peninsula. Alhamdulillah saya lulus tuh. Nah, jadi nggak lama setelah lulus 3 bulan, mungkin berjalan berapa bulan, saya dipromosikan ke eselon 3 di NTT menjadi koordinator. Nah, bidang pidana khusus juga. Nah, jadi koordinator kecil nih Mas, istilahnya Mas Ariel. Kalau kita ada koordinator kecil, ada koordinator besar. Koordinator kecil itu jabatan pada saat kita eselon 4 akan menduduki jabatan eselon 3, Kajari lah itu. Ada koordinator besar nanti pada saat kita menjabat eselon 3, kemudian akan dipromosikan ke eselon 2. Ada koordinator besar tuh, namanya seperti itu. Setelah koordinator hampir 2 tahun nih. Alhamdulillah saya dapat promosi menjadi Kepala Kejaksaan Negeri di Malinau, Kalimantan Utara, perbatasan. Nah, itu lumayan juga jauh itu. Lumayan jauh lah, mungkin yang para pemirsa yang pernah bertugas atau pernah sampai di sana itu cukup. Kalau saya mau pulang ke kota kelahiran saya, Pontianak, itu mesti melalui jalan laut, udara, darat, udara lagi baru sampai Pontianak. Jadi sehari full saya terbang dari Malinau, kemudian ke Tarakan kemudian saya melanjutkan pesawat udara ke Balikpapan. Dari Balikpapan saya harus terbang lagi ke Jakarta, harus bermalam karena kan nggak ada pesawat lagi malam. Besok pagi-paginya saya harus terbang ke Pontianak. Nah, setelah itu, setelah jadi Kajari Malinau, alhamdulillah lama juga sih, 2 tahun 6 bulan. Nah, tapi alhamdulillah biasanya itu jenjang yang harus kita jalani biasanya menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Tipe B itu harus 2 kali dilaksanakan. Alhamdulillah saya langsung dipromosikan menjadi Asintel Jambi waktu itu. Nah, cuma Asintel Jambi lebih kurang 9-10 bulan. Kemudian saya kembali lagi dipromosikan menjadi Kajari Tipe A di Depok. Nah, saya sempat menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Depok. Lebih kurang juga 9 bulan, kemudian saya dimutasikan. Nah, ini nggak promosi nih karena apple to apple. Saya dimutasikan sebagai Kepala Bagian Reformasi Birokrasi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Nah, dari Kepala Reformasi Birokrasi lebih kurang 1 tahun lebih juga, alhamdulillah saya mendapat promosi menjadi Asisten Tindak Pidana Khusus di Sulawesi Selatan. Pitsus lagi nih kembali Mas. Padahal saya pun nggak kepikir, nggak pernah bermimpi, nggak pernah berdoa dan nggak pernah minta. Istilah begitu Mas Ariel. Dari Aspisus kemudian saya lebih kurang 1 tahun 6 bulan saya dipromosikan kembali nih menjadi tadi yang saya sampaikan koordinator besar kembali lagi di Gedung Budar. Jadi koordinator pada Jampitsus 6 bulan. Kemudian saya dipromosikan alhamdulillah menjadi Wakajati di Kalimantan di Sulawesi Tengah. Nah, itu nggak lama tuh, saya hampir lebih kurang saya menjalani 1 bulan ya 18 hari 20 hari. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan lagi menjadi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi di Kalimantan Selatan. Setelah dari Kalimantan Selatan saya jalani 6-7 bulan, alhamdulillah tadi itu bermimpi tidak, berani, bercita-cita pun belum tentu. Akhirnya saya alhamdulillah dipercaya oleh pimpinan untuk menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh. Oke. Di mana? Tahun 98 kemudian berkarir dari tempat anak kelahiran, kemudian terus bergerak ke banyak tempat. Banyak tempat. Artinya banyak tempat, banyak cerita dong Pak? Oh, pastinya. Karena kan pasti karakteristik daerah berbeda-beda tuh dan bermacam-macam. Itu juga lah sebenarnya pimpinan itu mau melihat kemampuan kita sebagai nantinya pada saat kita duduk di tampuk manajerial, seorang manajerial. Jadi tour of duty dan tour of area itu sangat penting Mas. Jadi pengalaman kita bertugas di suatu daerah, kemudian jenjang-jenjang karir, makanya tour of duty itu sangat-sangat penting. Untuk apa? Untuk kematangan kita dalam memimpin suatu organisasi. Gitu tuh Mas Ariel. Oke. Tapi dari kecil memang sudah terbayang berkarir, kan kalau anak-anak kan sering gitu, mau jadi dokter, oh, iya. tapi jarang kalau ditanya mau jadi jaksa gitu. Aduh, saya ini malu juga ceritanya sebenarnya. Dulu saya lagi mudanya bandel nih, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Mungkin rezeki Allah merubah saya jalan itu. Jadi saya ini ayah saya cuma seorang tata usaha di suatu SMA. Sekolah saya dulu SMA Negeri 3 Pontianak. Cuma tata usaha beliau tuh di sana. Kemudian ibu saya berumah tangga. Saya juga kan istilahnya tes kejaksaan, mohon maaf ya. Saya pun apa sih ini lembaga kejaksaan. Cuma karena begitu saya selesai kuliah,
saya kuliahnya juga di Fakultas Hukum Untan Pontianak, ya kita kan biasalah sebagai fresh graduate itu kan, wah kalau carilah yang mana lah ketangkep gitu kan Mas, ke daftar sana daftar ini, alhamdulillah mungkin jalan hidup saya akhirnya bisa bergabung di Adiaksa Muda lah, istilah milenial sekarang, di Adiaksa Muda Kejaksaan tahun 98 itu. Background saya nggak ada tuh, apa itu lembaga kejaksaan, peran kejaksaan, tugas jaksa apa sih? Oh, nggak tahu tuh Mas, nggak tahu tuh. Nah, mungkin jalan hidup saya lah, mungkin gitu Mas Ariel. Oke, baik. Kami ada satu video menarik. Ini video tentang apel perdana ketika Bapak pasca dilantik sebagai. Iya. Nemu aja tuh. Kita saksikan karena ada pesan penting ketika di depan para jaksa dan para pegawai di Kejaksaan Tinggi Aceh. Kita saksikan tayangan berikut ini. Berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Jadi di dalam hukum keseimbangan itu, kalau kita sebagai ASN, kemudian ditarget kerja, misalnya dari pagi sampai sore, ditarget untuk 10 kegiatan. Tapi yang kita lakukan cuma 1 kegiatan. Dalam waktu 1 bulan terus berjalan, ternyata yang kita terima hak kita itu ternyata yang 10. Padahal kita tidak melakukan kewajiban kita. Berlaku nanti ajas keseimbangan. Karena Kejaksaan Tinggi sedang mengusulkan diri untuk menuju zona integritas, wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Tentunya saya selaku pimpinan berterima kasih pastinya atas niat dan itikat baik teman-teman untuk menunjukkan zona integritas tersebut. Yang pertama-tama harus kita perbaiki tentunya kaitan dengan masalah mindset dan culture set. Mindset, cara berpikir kita, culture set, kebiasaan kita. Ini memang berat nih. Mudah-mudahan rekan-rekan saya memahami, nanti ada beberapa kebijakan saya sambil berjalan. Mungkin nanti ada rekan-rekan yang nantinya ada di zona yang nyaman, sedikit zona tidak nyaman, saya mohon keikhlasannya. Baik, itu tadi cuplikan sebuah video Pak. Iya Mas Ariel ya. Pak, cerita dong Pak tentang video itu, berarti apel perdana ketika Bapak pasca dilantik, kemudian di depan para pegawai, para jaksa, Bapak menyinggung beberapa poin. Oke. Silakan Pak. Nah, baik Mas Ariel, jadi gini nih. Pada kita, ini umumnya setiap kita mendapat jabatan yang baru itu, kita melakukan profiling. Profiling itu di mana, bagaimana keadaan institusi kita, siapa-siapa yang menjabat di satker tempat kita bertugas nantinya, kemudian ya dan lain sebagainya lah. Terkait dengan masalah ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan pada saat nanti kita melaksanakan tugas di sana tentunya kan. Nah, saya melihat nih, alhamdulillah nih, Kejaksaan Tinggi Aceh sedang mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Saya ingat pada saat saya menjabat kebetulan Kabak Reformasi Birokrasi, memang Aceh sudah mengusulkan untuk itu. Nah, cuma saya secara persis tidak tahu kenapa selalu gagal terus dalam penilaian untuk pencapaian tersebut. Begitu saya profiling, saya lihat, ini sepertinya mudah-mudahan saat ini sekarang lagi masa penilaian nih Mas Ariel. Insya Allah nih Kejaksaan Tinggi Aceh nih dapat nih. Kalau saya melihat apa kaitan dengan perubahan-perubahan yang dilakukan, perubahan-perubahan baik itu masalah pelayanan, kemudian mindset dan culture setnya, karena saya profiling juga tidak ada berita-berita yang buruk sampai dengan saat ini kaitan dengan integritas para pegawai segala macam. Maka dari itu pesan pertama, karena Kejaksaan Tinggi Aceh sedang menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi, maka pesan-pesan itu saya sampaikan. Terus mungkin dapat saya gambarkan sedikit, memang dalam pembangunan zona integritas tujuannya adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada 6 area perubahan tuh Mas di sana, mulai dari manajemen perubahan sampai nanti pelayanan publik, tata laksana, akuntabilitas. Dari seluruh 6 area tersebut, kenapa penekanan saya teman-teman di Kejaksaan Tinggi itu harus merubah mindset dan culture set. Karena tanpa merubah mindset dan culture set, sulit kita akan membangun zona integritas.
menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Karena merubah kebiasaan, saya sampai berikan contoh ya, mohon maaf mungkin kebiasaan tadinya yang suka datang tidak pada jam kerja, mereka masih datang tidak pada jam kerja. Mungkin tapi belum saya temukan nih. Nah, saya dapat cerita masih adanya beberapa kebiasaan sebelum ke kantor mesti ngopi-ngopi dulu gitu kan. Nah, tadi saya mohon keikhlasannya. Maka ada bahasa saya begitu tuh Mas. Mohon keikhlasannya, kebiasaan itu, culture itu pelan-pelan dihilangkan. Karena udah semangat untuk membangun WBK tapi kok kebiasaan itu masih kita. Karena itu kan kaitannya dengan masalah kinerja nih Mas Aril. Gimana kita akan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh pimpinan ataupun lembaga. Sementara kita ya masih ya tadi tuh tidak semangat, tidak kerja yang cepat, tidak kerja yang cerdas gitu loh. Mungkin akhirnya tidak kerja yang tuntas kan seperti itu tuh Mas Aril. Pak, setelah jeda kita akan coba lebih elaborasi ya soal mindset dan culture set karena ini adalah hal penting tapi kayaknya agak tantangan juga. Oh iya, berat mungkin mudah diucapkan, gitu ya, tapi sulit untuk implementasi kan sulit banget nih Mas, sulit banget sebagai pengalaman saya. Nah, begitu. Kita akan bahas lebih baik Mas Aril, baik. Jeda berikut tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam dialog Forkopimda, sebuah dialog khusus yang kami menghadirkan para tokoh penting dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Aceh. Masih bersama saya Ariel Kahari, saya ditemani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Pak Yudi Triadi. Tadi sebelum iklan kita sempat bahas soal WBK integritas. Iya, Mas Ariel. Yang kemudian ketika pertama kali bertemu dengan para staf di Kejaksaan itu pula yang kemudian Bapak ingatkan. Iya. Kita coba elaborasi terkait dengan soal mindset dan culture set. Ini adalah bukan pekerjaan mudah karena ini adalah mengubah dalam durasi yang sangat panjang seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan mungkin jauh Pak soal mindset culture set yang mungkin terjadi di lingkungan kejaksaan seperti apa. Baik Mas Aril, ini mungkin saya menyampaikan dengan pengalaman yang selama ini saya rasakan. Jadi saya memang menjadi Kabag Reformasi Birokrasi 1 tahun 3 bulan. Tapi 1 tahun 3 bulan itu saya salah satu pelakunya pada saat saya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Depok. Jadi harusnya pembangunan zona integritas ini kan harusnya dilakukan secara holistik nih. Mulai dari tentunya Kasatker, kalau di suatu Satker Kejaksaan Negeri, mulai dari Kepala Kejaksaan Negeri sampai ke OB-OB-nya nih. Bukan cuma sampai ke pegawai-pegawainya, baik itu jaksa ataupun PNS pada staf-staf, enggak. Sampai ke office boy ya, sekarang yang kita ketahui bersama nomenklaturnya tuh PPNPM. Nah, PPNPM itu pegawai pemerintah non pegawai negeri. Nah, itu harus memahami betul gitu dan harus semangat betul untuk membangun zona integritas menuju WBK itu. Dalam pelaksanaannya gitu. Untuk menuju ke WBK itu Mas, kita kan harus mengisi ada namanya lembaran kerja evaluasi. Itu ada 6 area itu. 6 area itu isinya tadi itu seperti mulai dari manajemen perubahan, kaitan masalah integritas, culture set, mindset dan culture set. Kemudian tata laksanaan, akuntabilitas, bagaimana kita melakukan pelaporan secara baik, tersusun, tersistematis, bertanggung jawab tentunya. Terus kemudian melalui pengawasan yang melekat, hingga tidak jadi kebocoran-kebocoran, bahkan ataupun sampai mengarah ke tindak pidana. Kan biasa itu juga dalam satu pelaksanaan kita di satuan kerja seperti itu. Nah ini tadi karena saya sebagai pelaku, mohon maaf ini untuk mengajak bersama aja kadang sulit nih. Jadi pelakunya itu biasa ya paling 4, 5, 6 orang aja tuh, ya bahkan 10. Misalnya kita punya staf sampai 50 orang. Paling itu aja yang aktif, yang punya semangat. Yang lainnya ya, ini mohon maaf ini, tapi kan mudah-mudahan sekarang udah berubah. Yang lainnya ya setuju aja gitu. Menyanyikan kata Iwan Fals itu lagu setuju aja lah itu. Pokoknya setuju aja. Ini yang sangat berat gitu loh. Tadi kan pastinya mindset dan culture set. Sudahlah, itu kan kebiasaan itu. Sudahlah, gitu aja nanti jalan. Biarlah nanti teman-teman, beres juga nanti. Nah ini. Tapi semangat untuk kebersamaannya nih sulit sekali. Jadi memperbaiki internal kejaksaan itu akan berdampak besar terhadap apa yang terjadi di luar gitu. Pastinya Mas, kan nanti
kaitannya nanti di endingnya di area ke-6 itu pelayanan publik. Nah, kalau kita tidak merubah tadi itu mindset kerjanya asal-asalan, kemudian pelayanan orang datang kita masih mentang-mentang kita ini jaksa gagahnya kita justru ya saya nih jaksa. Nah, saya harusnya biasa dilayani. Mindset ini harus dirubah. Bapak Jaksa Agung sering mengingatkan tuh kepada kita tuh. Rubah pola pikir Anda, rubah kebiasaan Anda. Rubah itu. Kita adalah pelayan masyarakat. Strateginya apa Pak? Apa yang sudah ketika pertama kali diamanahkan di posisi ini, kemudian kan ada PR besar soal mengubah mindset, culture set yang tentu saja ini butuh waktu panjang. Bapak punya strategi apa? Mas, pastinya kalau strategi kita untuk mengajak orang itu harus mencontohkan diri kita sendiri. Jadi teladan gitu ya Pak? Harus jadi teladan. Gimana kalau kita merintahkan kamu harus A, kamu harus B, kamu harus C, kamu harus baik, kamu harus benar, kamu harus rajin. Sementara kitanya sebagai role model. Nah, jadi kalau pimpinan Satker itu role model. Kita tidak mencerminkan itu. Contoh, saya suka sampaikan kepada teman-teman. Kenapa saya bisa sampai dengan saat ini? Saya sampaikan bahwa pantang bagi saya, datang ke kantor, pimpinan sudah datang. Pantang pulang, kalau pimpinan belum pulang. Disiplinlah bahasa mudanya. Dengan disiplin yang kalau semua teman-teman akan disiplin, yang lainnya pasti akan ikut. Integritasnya akan ikut, kemudian target kinerja akan jalan. Dengan kita menjaga kedisiplinan kita. Itu saya yang lakukan. Sampai dengan saat ini pun. Sampai tadi pagi pun saya masih tadi berangkat dari kantor. Saya bilang ajudan, jangan kantor dulu, putar dulu. Saya ke Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Wah, biasalah itu kan. Tapi memang masih belum jam kerja. Nah, belum jam kerja, masih 7:30 lah ya. Kita maafkan lah, maksudnya masih jam-jam 7:30 lah. Kalau saya datang jam 9 mungkin waduh mesti kocar-kacir. Nah, ini tadi kebiasaan-kebiasaan ini nih. Harusnya ya tadi itu kembali role model mencontohkan. Ditetapkan jam kerja 7:30 sampai jam 8 ya hadirlah. Kan kita menerima tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja ya. Tadi itu, tadi ada saya sepil sedikit tuh, ajas keseimbangan tadi kan belum tuh dari seimbang. Tadi itu. Kadang kita kerja dituntut 10, kan? Kerjanya cuma 3. Target kinerjanya 3 yang kita lakukan dari 10 hal yang harus kita lakukan, kita kerjakan cuma 3. Tapi haknya kita tuntut pula yang 10. Itu nanti saya bilang berlaku nanti ajas keseimbangan. Ada aja tuh kan, karena kita terima hak yang bukan hak kita tuh kan. Macem-macem lah nanti. Mohon maaf ya, ini mohon maaf sekali nanti. Ayah anaknya sakit lah perlu berobat kan. Istrinya mungkin kepengen minta yang macem-macem. Mohon maaf ya, ini sebagai contoh aja. Mungkin seperti itu. Tadi ya berlaku aja seimbang. Tapi kebalikannya tuh. Kalau kita targetnya 3, kita melakukan 10. Mungkin tidak kita terima pun ganjarannya mungkin pada saat itu. Tapi mungkin ke depannya nanti anak kita dilancarkan sekolah, tes S2, S3, kalau ada S4 mungkin sampai S4 tuh, lancar aja lulus. Habis itu keterima kerja, kan enak banget tuh. Itulah yang saya sampaikan ajas keseimbangan. Jadi alam merespon dengan baik. Untuk alam merespon dengan baik dan untuk memacu adik-adik saya berkinerjalah, bekerjalah dengan baik. Baik. Begitu Mas. Baik. Jadi ini kami punya data menarik soal beberapa kasus pidana, baik yang narkotika dan juga korupsi. Ternyata ini cukup masif ya Pak. Pengalaman Bapak di luar Aceh lah, sepanjang kakak Bapak berkarir 98 ke banyak tempat. Apakah memang fenomena kasus narkotika dan korupsi ini memang menjadi masalah yang sangat berbahaya atau masif sekali dibandingkan dengan pidana lainnya? Iya, baik Mas Saril. Ya memang sepengalaman saya ya memang benar tuh. Jadi ada tindak pidana korupsi, korupsinya itu yang masih sistemnya konvensional pula, yang sifatnya konvensional, masih di area-area pengadaan barang dan jasa. Hampir saya bertugas di situ. Nah, untuk perkara narkotika juga begitu. Saya dari Sulawesi Tengah begitu, waktu Wakajati. Kebetulan Wakajati sebagai pengendali, Mas. Pengendali untuk penanganan perkara tindak pidana umum. Saya sebagai Wakajati Sulawesi Selatan juga begitu, narkotika yang banyak. Kemudian barang buktinya juga mengerikan itu. Ini kan fenomena ini. Fenomena apa yang salah nih? Di mana yang salah? Ini sebenarnya yang harus kita rubah nih kan. Rubah mungkin apa tata kelolanya, apa mungkin integritas kita sebagai aparat penegak hukumnya kan. Masuk ke sini saya juga ada pelaporan begitu. Saya masuk, saya kan suka tuh saya jalan-jalan ke ruangan, saya masuk ke ruangan Aspidum saya setelah saya jalan. Selama hampir lebih kurang 1 tahun 6 bulan bahkan sampai 2 tahun ada salah satu kasih narkotika saya
menjelaskan, mudah-mudahan saya nggak salah nih dengan datanya, sudah menuntut mati 68 orang kasus narkotika di Aceh. Wah, kan mengerikan sekali nih fenomena ini kan. Itu Mas pengalaman saya tuh. Tapi meskipun Kasus-kasus. tuntutan tinggi, sepertinya enggak. Itu efek jerahnya Efek kok jerahnya heran saya. apa, Pak? Kan padahal mati-mati juga, katanya mati. Saya nggak tahu, mungkin kita nanti harus beranjak ke masalah pencegahan ini. Bagaimana kita tadi mengajak mereka itu membangun pola pikir juga, kembali lagi mindset sudahlah, kasihan generasi bangsa ini gitu kan. Kenapa kita harus racuni mereka gitu kan. Itu mungkin tadi itu masuk dalam kita pencegahan. Kebetulan kami juga di Kejaksaan punya 2 bidang. Ada bidang intelijen dan bidang datung juga. Nah, nanti lebih dominan ke bidang intelijen, Mas. Kami punya pencegahan dengan melakukan sosialisasi ataupun itu penerangan hukum di beberapa tempat. Bisa dari sekolah-sekolah yang biasa kita kenal dengan jaksa masuk sekolah. Ada juga program asisten intelijen saya jaksa masuk pesantren. Ada juga jaksa masuk nelayan. Kan gini, peredaran narkotika itu bisa dari laut, bisa dari darat, kan seperti itu. Kalau dari udara mungkin sulit, karena kan ketatnya udara. Tapi kalau dari darat, dari celah-celah jalan-jalan tikus, jalur tikus itu, apalagi saya juga bertugas di tempat-tempat yang itu, di Kalimantan Barat masuk dari Entikong, di Malino masuk dari perbatasan Malino Kalimantan Utara sana, dari Nunukan segala macam. Yang saya agak nih Sulawesi Tengah nih, bingung juga saya. Kok masuk banyak juga, dari mana gitu pintu masuknya? Karena kan untuk ke luar negeri, mohon maaf mungkin dari luar lah, bisa negara-negara luar kita yang mungkin tadi mensuplai itu barang, kan kalau di Sulawesi Tengah tuh agak tuh. Nah, kalau Aceh ini juga nih kayaknya kan terbuka nih Aceh. Mungkin dari jalur lautnya juga bisa gitu kan. Yang saya heran tuh Sulawesi Tengah. Pengalaman lagi yang lucunya lagi gini Mas, saya pernah pada saat saya jadi kepala Kejaksaan Negeri, saya suka datang juga tuh pada saat tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti. Saya tanyakan itu pengguna narkotika itu rata-rata sabu-sabu di sana ya, kadang petani. Loh petani, kenapa? Di sana kan nggak ada, maksudnya tempat-tempat hiburan. Kan biasanya identik mungkin ini tidak semuanya kan, dengan tempat yang ada tempat hiburan, bisa untuk dugem, menambah energi. Rupanya di desa-desa itu diracuni juga nih orang-orang nih. Rupanya katanya kalau udah nyabu itu tenaganya kuat. Buat apa ya? Buat bersihkan lahan, buat nyangkul, buat apa? Fenomena itu tuh saya, apa benar penelitian, saya nggak sampai ke sana ya. Atau apa benar efeknya sampai segitu banyak. Tapi itulah fenomena yang terjadi dan itu hasil jawaban seorang tersangka yang pada saat itu dilakukan penyerahan tahap 2 di tempat kita. Itu yang saya tanyakan. Gitu tuh Mas, fenomenanya itu. Artinya upaya-upaya untuk mencegah kasus korupsi, narkotika seharusnya itu sudah clear di hulu gitu ya? Harusnya sudah di hulu. Nggak perlu itu sampai jadi perkara. Nggak perlu. Tapi ya saya heran juga nih. Apa yang salah dengan kita gitu. Bentuk kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain Pak, misalnya kepolisian, bisa seperti apa sih Pak? Mitra-mitra kita. Memang kalau di dunia peradilan kan Mas, kita sudah tersegmen-segmen. Penyelidikan khusus untuk tindak pidana umum termasuk narkotika itu ada kewenangan teman-teman di kepolisian. Baru setelah itu masuk berkas perkara, baru kita selaku penuntut umum itu kita teliti berkas perkara itu layak dan tidak, patut dan tidak, bisa atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Nanti pengadilan sendiri juga begitu kan, punya ranah masing-masing lah dalam itu. Jadi kami juga tidak bisa melakukan intervensi terhadap penyidikan-penyidikan yang dilakukan di teman-teman kepolisian nih, karena ranah mereka. Terhadap perkara-perkara kan ini di sana. Mungkin untuk tipikor kita bisa seiring sejalan ini. Pencegahan juga bisa dilakukan bersama-sama, karena kita juga ada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi itu kan sebagai korsub tuh. Apabila dalam suatu lembaga atau badan yang punya kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana korupsi seperti polisi dan jaksa, jika perkara itu ada di undang-undangnya itu tindak pidana korupsi, undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi 2 tahun berturut-turut ternyata perkara ini harus bolak-balik, tidak bisa dilimpahkan ke pengadilan, nanti teman-teman KPK bisa masuk untuk melakukan koordinasi dan supervisi. Ada satgas mereka di sana itu. Oke, saya tertarik dengan ini Pak, dengan program jaksa masuk sekolah dan jaksa masuk dayah atau pesantren. Mengapa kemudian Kejaksaan merasa penting masuk ke dunia pendidikan dan mendatangi anak-anak muda di tingkat remaja seperti ini? Ini kembali Mas, dari data-data yang ada juga kan seperti itu. Ternyata penggunaan narkoba itu sekarang kan masuknya ke segmen-segmen anak sekolah ini. Nah, kemudian pastinya di
mereka yang masih muda menurut hemat kami perlu untuk dapatkan edukasi. Kan masa-masa berkembangnya mereka nih ingin tahu, ingin ngerasa, saya juga pernah muda lah. Jadi ada hal-hal yang baru tuh ingin kita harus ketahui. Ya, ini yang kita sampaikan bahwa kita harus perlu masuk ke sana. Kita sampaikan bahwa jika adik-adik Anda udah terjerumus, sudah bersentuhan, sudah masuk ini, masa depan kalian akan suram. Karena apa? Mereka tentu akan berhadapan dengan hukum. Kemudian masa depan mereka pastinya kemudian akan rusak. Nah, itulah pentingnya kita, kejaksaan, untuk masuk itu. Dan program itu sudah lama, digagas oleh teman-teman di unit Jaksa Agung Muda, intelijen. Itu programnya sebenarnya sudah lama. Begitu dia tadi tuh di nelayan, jaksa masuk nelayan. Ya memang tidak cuma masalah perkara-perkara kaitan dengan masalah pidana segala macam. Tapi apapun kita berikan penyuluhan hukum. Biar mereka melek hukum, mungkin mereka ada masalah-masalah dengan kepengen, kan biasa pernah ada juga tuh, mereka juga pinginlah punya sertifikat yang jelas di kampung-kampungnya, walaupun mereka kampung nelayan. Terus program-program itu juga nanti teman-teman di intelijen memberikan pencerahan hukum, nanti implementasinya nanti ada di teman-teman Datun tuh, nanti teman-teman Datun yang mengarahkan. Bagaimana sih nantinya seorang, misal tadi ini bagian contoh ya Mas ya, kenapa nanti mulai dari tadi kita harus masuk ke mungkin sekolah ke nelayan, tadi kan ke pesantren. Nanti teman-teman dari intelijen mensupporting data-data itu ke teman-teman Datun, nanti teman-teman Datun yang mengeksekusinya. Makanya di Datun itu ada namanya bisa legal assistant, pendampingan hukum, ataupun legal opinion, bisa pendapat hukum. Nanti bisa didampingi tuh masyarakat yang mungkin belum mengetahui prosedur-prosedur apa sih kalau kami ingin memiliki hak-hak kami gitu, biar berstatusnya jelas gitu kan. Nah itu nanti bisa kita dampingi. Ada unit kerja kita ya, namanya di bidang layanan ke masyarakat. Ya seperti itu tuh Mas Adil. Oke, Pak, terkait dengan kasus korupsi, Bapak tadi sempat menyinggung soal pengadaan barang dan jasa yang cukup rentan. Biasanya apa bentuk pendampingan yang dilakukan oleh kejaksaan kepada pemerintah, baik provinsi ataupun pemerintah kabupaten kota? Oke, Mas, sebelum masuk nih, saya sedikit kasih gambaran sih. Apa itu sih korupsi itu? Kenapa sih orang berkorupsi itu? Apa yang menjadi penyebab korupsi itu? Korupsi itu biasa faktor pencetusnya itu yang biasa itu karena orang ingin selalu bahasanya itu meningkatkan statusnya. Jadi korupsi itu mereka yang contoh nih, saya ngasih contoh nih. Orang manusia, mohon maaf itu selalu tidak puas dengan apa yang dia miliki saat ini. Sudah punya mobil Avanza, kepingin Innova. Sudah punya Innova, kepingin Fortuner. Padahal dia harusnya tahu bahwa kemampuan gaji yang dia miliki dengan bekerja itu kan tidak cukup. Nah itu tuh, ada istilah kerennya by grade. Nah, dia selalu ingin, tadi itu nggak puas, selalu ingin meningkatkan derajat hidupnya. Padahal tidak didukung dengan kemampuan penghasilannya. Itu by grade. Terus ada juga korupsi karena kebutuhan, by need. Butuh nih, contoh, misalnya saya kasih contoh, enggak semua ini, tapi contoh saya itu. Ini seorang bendahara nih. Dia kan biasa mengelola keuangan. Wah, anaknya pada saat waktu-waktu yang mereka ingin masuk mungkin ke perguruan tinggi atau segala macam, perlu biaya itu. Perlu pendaftaran segala macam, ataupun lainnya lah, seperti biasalah. Butuh dia nih, butuh uang. Nggak ada pula nih. Nah ini kadang kesempatan dia selaku bendahara, dia salah gunakan, jabatan dia salah gunakan, kemudian dia mengambil yang bukan haknya. Ya mungkin tadi tuh, karena keperluannya, dia nggak sanggup untuk tadi membayar anaknya sekolah, ataupun bahkan mungkin ada keluarganya yang sakit, apa segala macam. Dia tempuh hal-hal yang melanggar aturan, menjalahgunakan kewenangan dia selaku bendahara. Itu tuh Mas, fenomena orang berkorupsi. Tapi kebanyakan by grade. Orang selalu, mohon maaf, selalu serakah. Tidak puas, kurang bersyukur. Jadi selalu itu. Kemudian, kemana tadi pertanyaan Mas tadi itu? Soal pendampingan, Pak. Tapi pendampingan. Sebelum masuk ke pendampingan, apakah memperkaya orang lain? Ini kan juga kata memperkaya diri sendiri, lembaga itu juga bagian dari korupsi gitu, Pak. Ya memperkaya, ya kan undang-undangannya jelas tuh.
barang siapa secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi. Kan biasanya itu juga adanya kolaborasi itu. Kolaborasi. Jadi misalnya saya kan khawatir diberikan jabatan itu, bukan khawatir saya diberikan suatu jabatan sama pimpinan. Kemudian karena takut kehilangan jabatan itu, bagaimana caranya, mohon maaf nih, saya menyuap lah, memberikan gratifikasi sama pimpinan saya, biar saya tetap di jabatan saya itu. Nah, dengan cara tadi melakukan hal-hal yang tadi itu, melanggar atau dalam jabatan yang saya ada. Nah, kan saya sebenarnya nggak dapatnya kan bukan apa, memperkaya, yang diperkaya kan tadi pimpinan kan. Tapi saya kan tadi itu jabatan saya tetap mentereng di jabatan itu. Kalau mungkin tadi tidak dilakukan itu, saya nggak dapat jabatan ini nih, atau saya akan diganti dengan orang lain tuh. Nah itu contoh sederhana bagaimana unsur memperkaya diri sendiri itu yang suka atau orang lain ataupun suatu badan yang dilakukan, itu contoh sederhana. Walaupun pada prakteknya banyak hal-hal lain lagi yang itu contoh yang mudah dah. Ada juga yang bilang begini, Pak Yudi. Si pelaku nggak salah, sistem yang membuat dia berada dalam kondisi seperti memaksa dia hingga akhirnya melakukan korupsi. Ya, sebenarnya kan kembali lagi ke masalah integritas. Memang Pak Jaksa Agung juga saat ini betul-betul memastikan kepada kita, jadi bahwa penyelesaian penanganan perkara tidak pidana korupsi bukan semata-mata untuk memasukkan orang ke penjara ataupun sekedar mengembalikan kerugian kepada negara. Tapi tujuan utamanya perbaikan tata kelola. Kan tadi sistem termasuklah bagi tata kelola. Sekarang kami ke arah sana itu Mas, sudah mulai ke arah sana tuh. Mungkin juga udah dengar lah kaitan dengan apa perkara-perkara yang sekarang sudah berjalan yang ditangani oleh Pak Jampitsus dan bawahan. Pak Jaksa Agung kembali mulai perbaiki. Kita jangan melakukan represif terus, mulai dengan perbaikan tata kelola. Mulai dengan perbaikan sistem-sistemnya. Nah, nanti masuklah jaksa pengacara negara untuk itu. Itulah yang dilakukan ketika pendampingan kepada itu dia pendampingan, termasuk juga kegiatan-kegiatan ada istilahnya di intelijen itu teman-teman jaga desa itu. Nah, kan tadi itu jangan pidanakan kepala-kepala desa, mungkin pernah juga itu dengar bahasa Pak Jaksa Agung itu, karena mereka nggak paham, mereka buta dengan mereka nggak sekolah hukum, kemudian tiba-tiba dikasihkan anggarannya begitu gede, hilap lah. Nah, makanya kita untuk memberikan sosialisasi kepada aparat-aparat desa, baik itu dengan pendampingan bisa dengan bidang datun ataupun sosialisasi yang dilakukan dengan tapi khusus untuk jaga desa, Bapak Jamintel sudah membuat aplikasi untuk melakukan kontrol terhadap kegiatan-kegiatan pelaksanaan desa biar berjalan sesuai tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, dan lepaskan diri dari hal-hal yang bersifat korupsi. Oke, kita jeda iklan dulu. Oke, Mas. Nanti di segmen berikutnya kita akan bahas soal RJ. Ini soal bagaimana penegakan hukum yang lebih humanis seperti itu ya Pak. Kami akan kembali saudara setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami dalam Dialog Forkopimda. Ya, terima kasih saudara yang masih bersama kami dalam Dialog Forkopimda. Masih bersama saya Ariel Kahari. Dialog Forkopimda merupakan dialog yang menghadirkan tokoh-tokoh penting dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Aceh, dan saya masih ditemani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Pak Yudi Triadi. Tadi kita sudah bicara banyak soal penegakan hukum. Ada satu yang menarik soal kebijakan atau gagasan RJ, Pak. Iya. Ya. Ini bagaimana ceritanya? Kenapa tiba-tiba ada restoratif justice? Yes, yang diluncurkan kemudian banyak juga yang dimanfaatkan oleh masyarakat atau kemudian banyak orang kemudian didamaikan tanpa harus ke pengadilan. Baik, makasih Mas Ariel. Jadi itu Pak Jaksa Agung juga untuk melihat ini. Kan fenomena ada bahasa-bahasa yang mengatakan bahwa hukum ini kok tumpul ke atas tajam ke bawah. Dasar itulah kemudian Bapak Jaksa Agung menerbitkan Perja nomor 15 tahun 2020 tentang penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif justice. Dasar itulah Bapak Jaksa Agung menginstruksikan kepada kita nih daerah-daerah nih, tolong pakai hati nurani kalian. Masyarakat kecil, orang yang tidak mampu, orang yang mungkin tidak paham dengan hukum, jangan kita zolimi. Berikanlah penyelesaian perkara itu, jangan sampai perkara itu dibawa ke pengadilan, selesaikan
dengan sarana restoratif justice. Tentunya juga yang namanya restoratif justice itu bukan sekedar perkara itu selesai. Kami di kejaksaan tuh filterisasinya begitu-begitu ketat. Jadi sebelum perkara itu dilakukan restoratif justice, kita di unit kerja itu harus paparan dulu internal. Perkara di suatu satker kejaksaan negeri, misalnya itu perkara penganiayaan. Mereka harus menyiapkan bahan paparan dan eksposisi, dan mereka harus betul-betul melengkapi dulu syarat-syarat dilakukan RJ. Antara lain nih saya sampaikan syarat-syarat yang dilakukan untuk RJ itu. Terhadap ancaman yang tidak lebih dari 5 tahun. Jadi tidak semua perkara bisa dilakukan RJ. Tidak semua, kalau kayak perkara tambang, perkara illegal logging, illegal mining itu nggak bisa, perkara korupsi itu nggak masuk dalam Perja nomor 15 tersebut. Jadi memang perkara-perkara yang kerugian keuangan negaranya di bawah 2,5 juta, yang melibatkan orang-orang kecil. Kemudian juga harus kita lakukan profiling gitu loh. Kenapa harus dilakukan profiling keadaan korban maupun tersangka? Untuk menghindari tadi itu, menghindari kekhawatiran adanya oknum nanti. Oknum, mungkin ada oknum teman-teman jaksa yang tidak amanah, kan, untuk memanfaatkan keadaan ini gitu loh. Nah, malah keadaan yang harusnya kita betul-betul membantu mereka, mohon maaf dengan tanda kutip, malah kita melakukan perbuatan hal-hal yang ya bertentangan dengan tugas dan kewenangan kita. Begitu tuh Mas. Jadi sederhananya adalah restoratif justice adalah mendamaikan. Oh iya, mendamaikan kedua belah pihak, itu salah satu syaratnya, saya lupa tadi sampaikan. Mereka harus berdamai dulu, kalau nggak berdamai nggak bisa. Jadi ada beberapa syaratnya tadi, salah satunya mereka damai, kemudian ada istilah mengembalikan ke keadaan semula, yang tadinya contoh penganiayaan. Kalau saya contoh yang mudah nih, saya mukul Mas Ariel nih, kan Mas Ariel merasa sakit nih, sakit hati mungkin, ini kok saya dipukul, balas dendam, kecewa, apa segala macam. Ini harus kita damaikan dulu nih. Harus kita damaikan, kembalilah keadaan semula pada saat kita belum bermasalah. Nah kan ikhlas memaafkan, saya mohon maaf, clear masalah. Jadi kembalilah ke keadaan semula di mana belum terjadinya tindak pidana. Itu maksudnya itu Mas. Mengembalikan restoratif itu yang tujuan mengembalikan ke keadaan semula. Pendekatannya seperti apa Pak? Pendekatan ke korban khususnya ya. Orang yang dilukai, yang perasaannya kecewa. Disitu dituntut kepiawaian. Kepiawaian teman-teman jaksa penuntut umum nih di daerah. Jadi bagaimana, kan kita harus mediasikan, memberikan penjelasan mana hal atau baik buruknya. Kalau ini harus berproses ke pengadilan, ini dituntut nih kepiawaian teman-teman nih. Bagaimana menganukan hati nurani mereka gitu loh, kan menggugah hati nurani mereka biar apa sih gunanya gitu loh, hal-hal yang sepele mereka harus, apa sih untungnya tuh gitu, apa sih untungnya, apa kita sudah masukkan orang ke penjara terus puas hati kita, terus kita dapat reward apa gitu kan enggak gitu lah. Nah, ini harus ini nih kepiawaian jaksa ini untuk melakukan hal tersebut, jaksa harus menjembatani. Nah jadi jika perkara itu sudah dinyatakan lengkap kemudian dilimpahkan ke kita, ini masih ada jeda waktu nih, dan kita dibatasi oleh waktu, enggak terus berlarut-larut dalam ini enggak. Jadi kita ada batas waktunya sesuai Perja 15 itu. Dalam batas waktu itu kita harus melakukan ekspos. Setelah ekspos internal, jadi kalau Kejari harus melaporkan ekspos dengan kita di Kejaksaan Tinggi, baru kita akan berekspos bersama, melakukan ekspos bersama dengan jaksa umum dan pidana umum. Tergantung nanti perkaranya nih, ada direktur mana nih, ada direktur tindak pidana apa dia orang dan harta benda, apa direktur lainnya kaitan dengan masalah lalu lintas dan kecelakaan. Nanti dibimbing kita sama sana. Jadi maksud kita begini, filterisasinya itu sangat betul-betul ketat gitu loh, hingga menutup celah-celah kalau ada nanti jaksa-jaksa yang akan menggunakan kesempatan penyelesaian perkara ini di luar persidangan. Artinya kalau tadi dibutuhkan kemampuan membujuk korban untuk berdamai dengan pelaku, ini kan butuh kemampuan. Itu juga dilatih, kemampuan itu juga dilatih atau seperti apa Pak? Pada saat kita PPJ kan ada juga tuh Mas diklat-diklatnya, tidak cuma kita diwejangi dengan pasal per pasal, macam-macam lah, termasuk emotional question. Kita dikasih tuh materi-materi itu tuh.
Kita dikasih. Jadi bagaimana itu? Selain itu juga biasanya tuh karena pengalaman, jam terbang. Makanya untuk menunjuk jasa fasilitator, namanya jasa fasilitator itu pastinya ditunjuk oleh jaksa-jaksa senior yang telah biasa berhadapan dengan masyarakat, biasa menyelesaikan perkara secara baik, benar, dan tepat gitu. Jadi ketika jaksa datang itu langsung menuduhkan gitu. Meneduhkan, mendamaikan. Oke, baik. Di tengah masyarakat kan juga ada hukum adat ya Pak. Iya. Ya, bagaimana kemudian dua hukum ini, dua pendekatan ini bisa seiring sejalan? Nah, jadi gini Mas Arinli, zaman dulu sebelum Perja ini diterbitkan, kemudian saya juga pernah merasakan itu pada saat bertugas. Jadi kalau orang telah diselesaikan, mereka menyelesaikan mungkin ada tindak pidana ataupun hal-hal kaitan dengan pelanggaran hukum di masyarakat adat, mereka sudah berdamai nih. Tapi biasanya teman-teman penyidik masih melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan bahkan sampai di tempat kita dan kita baca sampai kita limpahkan ke pengadilan, sampai kita sidangkan. Padahal mereka sudah berdamai. Nah, inilah kehadiran restoratif justice ini mengakomodir sebenarnya hukum adat. Jadi kalau mereka sudah berdamai, sudah mereka tidak ada masalah di antara mereka, kenapa kita pula sebagai aparat penegak hukum? Dulu dilakukan karena belum ada wadahnya ini, wadahnya restoratif justice. Kita juga sebagai aparat nggak berani juga, karena setiap pelaporan tindak pidana kan harus diproses. Nah, jadi dengan adanya Perja 15 ini yang diterbitkan oleh Bapak Jaksa Agung, itu sangat-sangat mengakomodir sebenarnya hukum adat yang ada. Sebenarnya nggak tumpang tindih, terakomodir justru. Justru terakomodir. Begitu Mas Ariel. Oke, Pak, sepanjang karir Bapak, ada tidak cerita-cerita yang menarik soal RJ, baik yang Bapak rasakan langsung atau mendengar dari cerita-cerita orang? Karena kan kalau ini berkembang di media sosial, banyak juga yang kemudian terkesan dengan pendekatan RJ ini. Ini kembali lagi pengalaman kan biasa. Kita kan sekarang salah satu lagi dimintakan kembali, sekarang syarat RJ itu semakin banyak Mas. Profiling dan video pada saat pelaksanaan RJ. Nah itu kan banyak, benar-benar sentimental tuh. Biasanya betul-betul pelaku itu mencuri karena betul-betul memang untuk kebutuhan hidupnya. Anak istrinya yang memang, waduh, dengan keadaan rumahnya yang cuma di bedeng-bedeng, itu pun cuma ada di rel. Ya kalau di Jawa di rel kita, kalau ke tempat kita mungkin di kebun-kebun yang nggak jelas anunya itu. Jadi kadang kita terharu juga nih, pengalaman kita jadi terharu juga dengan, oh memang beginilah betapa kehadiran kita ini dibutuhkan betul di masyarakat. Bahwa restoratif justice itu betul-betul dibutuhkan kehadirannya. Kadang kita juga sentimental jadi ini tuh lihat video-video begitu, Masya Allah. Akhirnya tapi dalam hati kita bangga juga. Kejaksaan saat ini kita sudah berubah, tidak menjadi institusi yang menakutkan, yang dikenal tukang menjarain orang aja, tapi kita sudah bisa menjadi pendamai bagi masyarakat, menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Sepanjang RJ dilakukan, cukup efektif tidak untuk tidak terjadinya kasus yang sama atau yang pelaku ketika didamaikan, sejauh yang efektif tidak cara ini untuk? Sejauh ini efektif Mas, karena sampai dengan saat ini kami belum pernah mendengar di seluruh satker di Indonesia seseorang yang sudah diselesaikan perkaranya melalui restoratif melakukan tindak pidana lagi. Sampai dengan saat ini kita belum pernah mendengar benar itu. Berarti kan otomatis efektif toh. Pelaksanaan RJ ini efektif, dan sampai dengan saat ini belum pernah dan tidak pernah adanya jaksa yang diproses karena memanfaatkan kewenangannya dalam melakukan penyelesaian perkara di luar persidangan ini. Ya maksudnya dinego-negosiasi lah Mas, sudah bahasa anunya lah, dinego, ini kamu udah diselesaikan loh, ini RJ nih, lalu kamu ya ngerti ya. Alhamdulillah sampai dengan saat ini. Dan kita juga, Pak Jaksa Agung juga membentuk saat ini untuk waskatnya, pengawasan melekat internal kepada jaksa, termasuk pelaksanaan tidak cuma restoratif justice, itu pelaksanaan tugas dan fungsi kita di kesehatan, masalah kinerja kita, sudah membentuk Satgas 53 namanya di internal. Ini ada di bawah Pak Jaksa Muda Intelijen, kita sudah memiliki alat-alat yang canggih Mas, untuk tracing, memprofiling jaksa-jaksa, dan kita kan bahkan buka layanan yang
memberikan kesempatan buat orang-orang yang merasa terzalimi, buat orang-orang yang merasa haknya terabaikan, hukumnya seperti itu. Kita muka layanan kok. Ada istilah di tempat kita, makanya ada complaint and handling. Dan itu harus segera tuh. Nah itu kembali lagi salah satu menjadi syarat kita untuk lulus mendapat predikat WBK dan WBM. Complaint and handling, bagaimana kita cepat merespon laporan-laporan masyarakat, itu menjadi penilaian, salah satu indikator penilaian dari teman-teman Kementerian Pan-RB. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Mungkin nanti bisa di segmen berikutnya, Mas. Mungkin bisa sama dengan asisten teknis saya, secara mendalam mungkin berapa jumlah kasus atau bagaimana. Mungkin di sini kan, nah di sini nih Mas Ariel nih kan, kita mengenal bahwa di Aceh nih kan dengan undang-undang kekhususannya ada berlaku hukum konden nih. Nah, saya juga baru mempelajari karena saya baru di sini bagaimana konden berlakukan, terus apa-apa saja yang masuk dalam batasan-batasan konden tersebut gitu kan. Nah, itu nanti mungkin bisa tuh Mas nanti dengan asisten teknis saya. Nanti kita berikan kesempatan untuk ke depan. Baik, terima kasih Pak Yu sudah hadir di studio TVRI. Ya, oke Mas Ariel. Sampai jumpa lagi di sama-sama. Ini saya pikir juga sebagai wadah edukasi nih. Mudah-mudian yang nonton ini kita kan tercerahkan kan, ada hadisnya nih, karena ini Aceh nih, khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baiknya manusia dan manusia yang bermanfaat. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini bisa memberikan manfaat. Dan saya juga sekalian mempromosikan nih Mas Ariel nih, kami juga podcast nih, sudah ada podcast di Kejaksaan. Di situ juga kami akan nanti mengundang siapa aja boleh datang, mau tokoh masyarakat, mau alim ulama, mau anak-anak muda, untuk mencurahkan isi hatinya di podcast kami. Tentunya kaitan nanti dengan tusi kami. Begitu Mas Ariel. Terima kasih. Ya, makasih Mas Ariel. TVRI dan saudara, demikian dialog kami Forkopimda hari ini bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Yudi Triadi, dan saya Ariel Kaim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi pada dialog Forkopimda berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mas Ariel.